Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnadia Nimatul Khairiyah dari Prodi PGSD 2020A Universitas PGRI Ronggolawit Tuban. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pustaka, perpustakaan, kepustakaan, dan juga kepustakaan. Yang pertama, pustaka. Pustaka merupakan sebuah konsep mengenai sarana dan himpunan pengetahuan untuk praktik-praktik berpengetahuan. Pengertian ini berkaitan dengan bidang ilmu perpustakaan dan informasi yang mengkaji tentang bagaimana masyarakat berupaya memahami mengenai diri dan lingkungannya secara bersama-sama. Dalam konteks inilah, pustaka berperan mendukung masyarakat untuk berpengetahuan. Selanjutnya ada 3 macam pustaka. Yang pertama, media tercetak meliputi buku, surat kabar, majalah, laporan penelitian, tesis, disertasi, dan lain-lain. Dalam berkembangnya teknologi, maka buku tercetak bisa dibentuk dalam sebuah web series. Ada juga buku elektronik atau e-book. E-book adalah buku pada komputer atau internet dengan gambar, teks, dan suara menjadi satu sehingga lebih menarik daripada buku tercetak. Yang kedua ada media non-cetak. Ada sumber-sumber pustaka non-cetak yang seperti televisi, radio, CD-ROM, video kaset, audio, jaringan komputer, dan juga internet. Yang ketiga ada media bentuk mikro atau microform, yang mana ini adalah sebuah istilah genetik yang menunjukkan format mikro. Misalnya sebuah buku cetak biasa kemudian diperkecil. Pengecilan ini dalam bentuk datar, dulungan, film, kertas atau materi lainnya seperti OHP. Selanjutnya pengertian perpustakaan. Perpustakaan adalah mencakup suatu ruangan, bagian dari gedung atau bangunan, atau gedung tersendiri yang berisi buku-buku koleksi yang diatur dan disusun sedemikian rupa, sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pembaca, menurut Sutarno. Perpustakaan adalah kumpulan atau bagian fisik sebagai tempat buku dikumpulkan dan disusun menurut sistem tertentu atau keperluan pemakai, menurut Lassa 2007. Atau secara lebih konkret, perpustakaan dapat dirumuskan sebagai suatu unit kerja dari sebuah lembaga pendidikan yang berupa tempat penyimpanan koleksi buku-buku pustaka untuk menunjang proses pendidikan. Ada pula dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan adalah tempat untuk pengembangan informasi dan pengetahuan yang dikelola oleh suatu lembaga pendidikan sekaligus sebagai sarana edukatif untuk mengatur, memperlancar cakrawala pendidik dan juga peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, jenis-jenis perpustakaan menurut Sutarno 2006. Jenis-jenis perpustakaan tersebut meliputi yang pertama, ada perpustakaan nasional. Merupakan perpustakaan nasional yang berkedudukan di ibu kota negara Indonesia, yang merupakan jangkauan dan ruang lingkup secara nasional dan merupakan salah satu lembaga pemerintahan non-departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden. Yang kedua ada perpustakaan daerah. Badan perpustakaan daerah suatu lembaga lainnya yang sejenis adalah yang berkedudukan di tiap provinsi di Indonesia yang mengelola perpustakaan. Ada juga perpustakaan umum. Perpustakaan umum diibaratkan sebagai universitas rakyat atau universitas masyarakat. Maksudnya adalah bahwa perpustakaan umum merupakan lembaga pendidikan bagi masyarakat umum. Ada pula perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan yang berada di perguruan tinggi baik berbentuk universitas, akademi, sekolah tinggi, ataupun institut. Keberadaan tugas dan fungsi perpustakaan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi, meliputi pendidikan,
penelitian atau riset, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Ada pula perpustakaan sekolah yang berada di sekolah, dikelola oleh sekolah, dan berfungsi untuk sarana kegiatan belajar mengajar, penelitian sederhana, menyediakan bahan bacaan, dan juga tempat untuk berekreasi. Selanjutnya, perpustakaan khusus, yang mana berada pada lembaga-lembaga pemerintahan dan swasta. Perpustakaan tersebut diadakan sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan instansi induknya. Selanjutnya, perpustakaan lembaga keagamaan merupakan perpustakaan yang dimiliki dan dikelola oleh lembaga-lembaga keagamaan, misalnya perpustakaan masjid dan gereja. Perpustakaan internasional. Perpustakaan internasional merupakan perpustakaan yang memiliki koleksi yang menyangkut negara-negara anggota atau negara-negara yang berafiliasi kepada lembaga dunia tersebut. Perpustakaan ini dikelola dan diselenggarakan lembaga internasional. Yang kesembilan, ada perpustakaan kantor perwakilan negara-negara asing. Merupakan perpustakaan yang dimiliki dan diselenggarakan oleh lembaga atau kantor perwakilan negara masing-masing. Contohnya, Perpustakaan Lembaga Kebudayaan Amerika dan Pusat Kebudayaan Jepang. Yang ke-10 ada perpustakaan pribadi atau keluarga. Merupakan perpustakaan yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau orang-orang tertentu bersama anggota keluarganya. Yang terakhir ada perpustakaan digital. Perpustakaan digital bukan merupakan salah satu jenis perpustakaan yang berdiri sendiri, melainkan pengembangannya dalam sistem pengelolaan dan layanan perpustakaan. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai perpustakaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.